selamat datang kembali di cerita kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Hiro si Anak Baik. Hiro adalah seorang anak laki-laki berumur 7 tahun. Ia dikenal sebagai seorang anak yang pendiam dan baik hati. Hiro sangat baik kepada siapapun. Dia juga suka menolong orang yang kesusahan. Ibu dan ayahnya sudah meninggal lama karena kecelakaan saat Hiro masih kecil. Hiro kini tinggal di rumah bersama neneknya yang tergolong sedikit kurang mampu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Hiro hanya mengandalkan sisa harta yang ditinggalkan kedua orang tuanya yang tidak seberapa itu. Meskipun demikian, Hiro tidak hanya pasrah dengan kehidupannya. Sehari-hari setelah pulang sekolah, Hiro selalu berkeliling desa untuk menjajakan makanan yang ia ambil dari tetangganya. Hasil penjualan makanan tersebut kemudian dibagi dua dengan tetangga pembuat makanan itu. Tidak terlalu banyak memang hasilnya, tapi setidaknya bisa membantunya untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan neneknya. Mengingat neneknya yang sudah tua dan tidak dapat membantu mencari uang, membuat Hiro selalu semangat menjalaninya. Hari ini aku mau ke arah mana ya baiknya? Tanya Hiro dalam hati, sembari memikirkan kemana ia akan berkeliling menjajakan makanannya. Kemudian, ia melihat ada seekor burung yang sedang memakan biji-bijian di sebuah pohon. Dengan iseng, Hiro bertanya pada burung itu. Padahal ia tahu, mana mungkin burung bisa menjawab. Hai burung cantik, menurutmu bagusnya aku harus kemana ya untuk menjajakan makananku ini biar bisa habis terjual? Tanya Hiro mendekati burung itu. Bukannya langsung menjawab, si burung malah terbang pergi meninggalkan Hiro. Hiro tertawa geli dengan dirinya sendiri karena tidak dihiraukan oleh si burung. Kemudian, melihat si burung pergi ke arah jalanan di depannya, Hiro pun juga ikut berjalan ke arah yang sama. Tidak ada maksud apa-apa, hanya saja saat itu Hiro sudah bingung hendak kemana. Hiro berjalan begitu saja membawa keranjangnya, sambil berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Jajan, 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 gorengan roti kacang, murah, 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 isinya dapat banyak. Begitulah cara ia menawarkan dagangannya. Meskipun belum ada yang tertarik dengan jajanannya, namun tidak menurunkan semangatnya. Tiba-tiba, di ujung jalan, ia melihat ada seorang kakek-kakek terjatuh di pinggir. Hiro kemudian langsung saja menghampiri kakek tersebut dan menolongnya. Apa kakek baik-baik saja? Tanya Hiro sembari menolong kakek itu. Iya cu, kakek tadi terpeleset. Kakek tersesat. Tadi kakek jalan-jalan dengan anak kakek, tapi kakek tidak tahu. Tiba-tiba berjalan sendirian sampai ke sini. Tutur kakek menjelaskan. Oh begitu kek. Kakek sudah makan? Tanya Hiro kembali. Belum cu, sebenarnya kakek memang sedang lapar, tapi kakek tidak membawa uang. Ucap kakek kepada Hiro. Ini kek, makan saja roti ini, biar kakek punya tenaga lagi. Pasti kakek kecapean dari tadi berjalan sendirian, kata Hiro sambil menyodorkan beberapa roti dagangannya kepada kakek. Tapi bagaimana kakek membayarnya, cu? Kakek tidak mungkin meminta daganganmu tanpa membayarnya.
ucap kakek. Tidak apa-apa, Kek. Saya ikhlas. Kakek sedang membutuhkan ini. Tidak apa-apa, Kek. Tidak usah dibayar. Hiro kembali memberikan roti tersebut kepada kakek. Kakek pun kemudian hanya bisa tersenyum dan menerima roti itu. Hiro merasa senang, meskipun dagangannya belum ada yang terjual, tapi Hiro masih bisa membantu kakek yang sedang lapar ini. Kemudian, di ujung jalan tempat Hiro dan kakek berada, terlihat ada seorang laki-laki muda berlari menghampiri mereka. Ayah, ayah! Teriak laki-laki itu. Hiro kemudian memandangi kakek, dan ternyata itu adalah anak dari kakek yang berada di dekatnya. Ayah, kenapa bisa di sini? Aku mencari ayah kemana-mana. Ucap laki-laki itu yang terlihat panik. Sang ayah yang dimaksud hanya terdiam dengan membawa rotinya. Tadi saya melihat kakek ini sendirian. Dia terjatuh dan linglung. Katanya kakek ini tersesat ketika jalan-jalan. Tutur Hiro menjelaskan. Iya nak, tadi aku dan ayah sedang jalan-jalan di sana. Tapi tiba-tiba aku ada telepon. Ketika selesai, ayahku ini sudah tidak ada. Dia memang sudah mudah lupa. Terima kasih ya sudah menolong dan menemani ayahku, kata seorang laki-laki dewasa yang merupakan anak dari sang kakek itu. Akhirnya kakek dan anaknya itu pergi meninggalkan Hiro. Mereka berterima kasih karena sudah ditolong oleh Hiro. Hiro pun dengan senang hati, meskipun ia harus sedikit merugi karena kehilangan rotinya untuk sang kakek. Namun itu tidak menjadi masalah untuk Hiro. Bagi Hiro, yang penting dia bisa menolong kakek yang terjatuh dan kelaparan. Hiro kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menjajakan dagangannya. Beberapa hari berlalu. Tidak seperti biasanya, seusai sekolah, Hiro hanya tinggal di rumah, tidak berkeliling untuk berjualan. Hal ini dikarenakan neneknya sedang sakit, sehingga Hiro harus berada di rumah untuk menjaga neneknya. Nek, sudah minum obat. Sekarang nenek istirahat ya. Hiro mau di depan sebentar, menyapu halaman, ucap Hiro kepada neneknya. Hiro kemudian pergi ke halaman depan rumahnya untuk menyapu. Tiba-tiba dari kejauhan, nampak seorang kakek dan anak laki-laki yang ia temui kemarin. Permisi cu, kakek datang lagi. Sapa sang kakek dengan gembira menghampiri Hiro. Kakek, bagaimana bisa sampai di sini? Tanya Hiro terheran-heran. Aku mencarimu kemana-mana nak. Lalu salah satu warga di depan sana memberitahuku bahwa hari ini kamu tidak berjualan, kata laki-laki dewasa yang merupakan anak dari sang kakek. Iya Pak, hari ini saya tidak berjualan karena nenek saya sedang sakit. Memangnya ada perlu apa ya Pak? Apa mau membeli sesuatu? Tanya Hiro semakin penasaran. Ternyata sang kakek dan anaknya itu mencari Hiro karena ingin mengucapkan rasa terima kasih yang telah menolong sang kakek waktu itu. Sambil menyerahkan sebuah bingkisan, kakek berkata, "Aku berhutang kepadamu nak, padahal kamu kemarin sedang berjualan, tapi rela memberikan daganganmu untukku yang sedang kelaparan." Hiro sangat terkejut dengan hal itu. Kami sudah tahu dengan kehidupanmu selama ini nak. Anak sekecil kamu harus menjalani hidup yang berat. Mulai sekarang, kami akan menanggung semua kebutuhan dan keperluanmu, kata laki-laki dewasa itu menerangkan. Hal itu tentu saja membuat Hiro semakin kaget. Setelah dijelaskan lebih rinci,
Ternyata kakek itu adalah seorang pengusaha kaya raya. Ia hanya mempunyai satu orang anak, yaitu laki-laki yang berada di sebelahnya itu. Laki-laki itu sudah menikah, namun ia divonis tidak dapat mempunyai anak. Karena melihat kebaikan Hiro yang menolong kakek dan penjelasan dari beberapa warga mengenai kehidupan Hiro, membuat kakek dan anaknya itu merasa terharu. Kakek dan anaknya kemudian memutuskan akan membiayai semua kebutuhan sekolah Hiro hingga dewasa. Selain itu, ia juga akan menanggung segala kebutuhan sehari-hari yang diperlukan Hiro dan neneknya. Hiro dan neneknya yang sedang sakit mendengar hal itu sungguh sangat bersyukur. Mereka tidak menyangka akan dipertemukan dengan keluarga yang sangat baik dan dermawan. Akhirnya, karena dipaksa oleh sang kakek, Hiro dan neneknya mau menerima semua bantuan yang diberikan olehnya. Sejak saat itu, Hiro sudah dapat hidup lebih baik. Dan yang terpenting, Hiro sudah tidak perlu capek-capek berkeliling desa untuk menjajakan dagangan yang ia ambil dari orang lain. Tugas Hiro saat ini hanya sekolah, belajar yang rajin, dan hidup bahagia bersama nenek. Hiro dan nenek sangat bahagia. Hanya karena Hiro memberikan sebuah roti dagangannya, kini Tuhan mampu merubah kehidupannya melalui kakek itu. Itu tadi cerita tentang Hiro, si anak yang baik hati dan suka menolong. Pesan moral dari cerita ini yaitu, selalu berbuat baiklah kepada siapapun, baik yang kita kenal ataupun tidak. Kita harus saling tolong-menolong kepada sesama yang membutuhkan tanpa berpikir balasannya. Karena sebenarnya, jika kita berbuat baik, suatu saat kita juga akan mendapatkan hal yang baik pula. Jadi harus saling membantu dan bersikap baik ya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.